Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Nugraha dari Departemen Iptek dari Himpunan Mahasiswa Mesin Polnes. Jadi hari ini saya akan membuat tutorial gimana sih caranya membuat bangunan di 2D dan juga tools-toolsnya tuh apa aja yang bakal dipakai beserta penjelasannya itu bagaimana cara pemakaian. Oke, mungkin bisa kita langsung saja. Nah, di sini saya memakai AutoCAD 2025. Ini bisa kita buka aja dulu. Nah, untuk tampilan yang 2025 seperti ini, mungkin kalau misalnya di laptop yang lain masih menggunakan AutoCAD yang 2021, tapi nggak apa-apa karena perubahannya itu nggak terlalu banyak. Nah, jadi di sini awal-awal nih kan ada open dan new. Kita bisa pencet yang new. Ini kita cari browse template yang ini. Nah, ini kita pakai yang Acat ISO yang ini. Kemudian kita open. Nah, untuk tampilan awalnya bakal seperti ini, banyak tools-tools yang eh, nanti kedepannya kita bakal pakai. Jadi tools yang pertama itu ada yang namanya line. Jadi line di sini seperti namanya, dia itu untuk membentuk suatu garis. Nah, untuk membentuk suatu garis, di sini kan ada tuh yang angkanya berubah-berubah. Itu kita bisa menentukan, mengcustom eh, ukurannya. Jadi misal saya memasukkan ini ukuran 100, kita ketik saja di keyboardnya 100, kemudian kita enter. Nah, maka dia akan terbentuk eh, sebuah garis dengan panjang 100. Oh iya ya, satuan yang saya pakai ini kita bisa klik unit. Nah, satuan yang saya pakai di sini milimeter. Ini ada banyak, tergantung kalian mau pakai apa karena kita di Indonesia sendiri sesuai dengan standar international standar operasional kita pakai milimeter. Karena kita mengikuti standar Eropa, maka kita pakai milimeter. Kecuali kita menggunakan standar daripada Amerika atau British, dia kan menggunakan inci. Karena kita mengikuti standar Eropa, maka kita menggunakan milimeter. Seperti itu. Nah, terus tools yang kedua itu ada polyline. Jadi polyline ini mirip seperti penggunaan line. Misal contoh, kita bikin 100, sama dia penggunaannya seperti lines. Cuman yang membedakan adalah sebentar, saya akan contohkan. Jika kita membuat lines, oh ya di sini juga di bawahnya ada tools ya teman-teman. Di sini ada yang berbentuk siku. Jadi ini kalau misalnya kita bikin line, ini akan otomatis 90 derajat ya. Untuk derajatnya akan 90 derajat. Oke, saya mungkin akan mencontohkan perbedaan dari line dan polyline. Nah, untuk polyline-nya sendiri, misal kita membuat sebuah eh, kotak dengan panjang dan lebar 50, membuat persegi 50. Ini kita klik ke sini. Nah, kemudian kita pakai polyline 50, 50, kita pencet enter, kita masukkan lagi 50, enter. Kemudian kita tarik di sini, kita klik yang ada kotaknya sini. Berarti itu dia bisa menutup di situ dia. Nah, kalau misalnya kita menggunakan line, kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya kita masukkan kursor ke sini, dia akan jadi sendiri-sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita pakai polyline, dia akan menjadi satu kesatuan tanpa kita blok. Kalau misalnya menggunakan line, kita harus ngeblok kayak gini untuk bisa memilih semuanya. Sedangkan untuk menggunakan polyline dia tidak perlu diblok kayak gini, cukup kita tempelkan aja di salah satu sisinya. Dia akan ngeblok semuanya. Dan juga di sini saya sedikit lupa menjelaskan. Jadi kalau misalnya kalian klik kiri, kemudian kursornya kalian geser ke kiri juga, dia akan ada seperti hijau seperti ini. Kalau misalnya kalian klik kiri, namun kalian geserkan ke kursor sebelah kanan, itu akan menjadi biru. Jadi apa perbedaannya daripada kursor yang biru dan hijau tadi? Kalau misalnya kursor hijau, kita klik kiri, kemudian kita geser ke kiri, kita kenakan salah satu sisinya saja, biar yang terlihat biar yang lain ya.
salah satu sisinya saja, dia akan keblok. Dia akan yang polyline, sorry. Kalau misalnya kita kenakan salah satu sisinya aja, itu akan ngeblok semua. Sedangkan kalau misalnya kita pakai yang biru, nah dia meskipun kena salah satu sisinya, dia nggak bakal keblok semua. Jadi harus kena semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum masuk ke tools-tools di atas, di sini ada tools yaitu siku seperti tadi yang gunanya, seperti penggunaan yang tadi. Jadi dia gunanya untuk membuat siku. Jadi dia otomatis. Jadi kita nggak perlu kalau misalnya kita matikan, nih kita bikin line. Nah, ini kan kita nggak tahu derajatnya berapa. Jadi kita menggunakan bantuan ini. Jadi ini sebagai penyikunya. Selain itu di sini juga ada kalau misalnya kita mencet di sini ada jadi ini tuh maksudnya 90,180,270,360 itu maksudnya besaran derajatnya, kelipatan derajatnya. Kalau misalnya kita pakai yang ini, itu kan kelipatan derajatnya 90 semua kan. Misal coba contoh kita pakai yang 30 ini. Kita bikin line. Nah, ini setiap kita gerakin. Nah, sebentar. Kita coba yang 30, kita aktifkan ini. Nah, ini akan terbentuk 30 derajat setiap ini. Tuh ada garis bantunya dia. Warna hijau. Dia menandakan kalau misalnya ini sebesar 30 derajat. Nah, seperti itu. Kemudian kita udah tahu perbedaan dari line dan juga polyline. Ini bisa kita blok, kemudian bisa kita pencet delete di keyboard untuk menghapus suatu objeknya. Nah, ini ada yang namanya circle. Jadi circle ini ada banyak penggunaannya, cuman yang umum digunakan itu yang center radius dan juga center diameter. Center radius sesuai namanya. Ini bisa kita contohkan aja. Kita klik kiri di sini. Nah, jadi dia menentukan besaran lingkarannya ini menggunakan radiusnya. Misal contohnya, coba kita masukkan radius 25. Nah, maka akan terbentuk sebuah lingkaran dengan radius 25. Kemudian yang satunya tadi ada center diameter. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi dia akan membentuk lingkaran itu berdasarkan diameter lingkarannya. Misal, tadi kan ini radius 25. Kita coba kalau misalnya diameter daripada suatu lingkaran yang radiusnya 25, itu kan diameternya radiusnya dikalikan 2. Jadi 50. Nah, dia memiliki besaran lingkaran yang sama antara yang tadi menggunakan radius dan juga diameternya. Kemudian selain itu ada tools juga. Nah, ini ada rectangle. Jadi rectangle ini digunakan untuk membuat persegi, entah itu persegi persegi maupun persegi panjang. Nah, cara penggunaannya sendiri itu bisa itu yang ada warna biru-biru itu kita bisa masukkan berapa ukuran daripada panjangnya. Misal kita membuat persegi, kita membuat persegi dengan panjang lebar 25. Berarti kita masukkan untuk panjangnya 25. Nah, untuk mengganti daripada lebarnya, kita bisa pencet tab. Nah, dia akan terganti seperti ini. Kemudian ini bisa kita isi 25 juga. Kemudian kita enter. Maka akan terbentuk sebuah persegi dengan panjang dan lebar 25 panjang 25 mm dan lebar 25 mm. Nah, kemudian di sini ada poligon. Nah, poligon ini adalah segi banyak yang biasanya itu lebih daripada 4. Misal kita masukkan di sini. Nah, kalau misalnya kita memilih poligon di sini, itu kan ada angka biru. Itu maksudnya berapa jumlah daripada sisi poligonnya. Misal kita mau bentuk heksagon. Heksagon sendiri itu kan punya 6 sisi. Ketik 6, kita enter, kita cari koordinatnya mau di mana, sembarang aja, kita klik kiri. Nah, di sini ada inscribe in circle dan circumscribe about circle. Jadi yang atas ini nanti poligonnya itu bakal berada dalam lingkaran. Nanti kita contohin. Nih. Nah, ini kan tadi kita bikin yang 6 sisi kan. Nah, maka kan terbentuk eh, sebuah poligon dengan 6 sisi atau kita kenal kalau 6 sisi itu heksagon. Itu
dengan perintah dari komen poligon ini. Akan terbentuk seperti ini. Ini kita juga bisa masukkan, ini berdasarkan radius ya. Misalnya kita mau bikin radiusnya 50 deh, 50. Kita klik enter. Nah, maka akan terbentuk sebuah heksagon dengan radius yaitu tadi 50. Nah, kemudian tadi kan apa sih bedanya antara yang inscribe sama circumscribe? Nah, misal contoh kita bikin sebuah circle dengan jari-jarinya 40. Kemudian kita bikin poligon. Di sini sisinya 6. Kita cari circle-nya. Nah, kalau inscribe in circle, kalau kita klik nih. Kalau dia menyentuh daripada sisi daripada lingkarannya nih, keliling daripada lingkarannya ini. Nah, dia akan tetap berada di dalam circle-nya. Sedangkan kalau misalnya kita milih yang circumscribe in circle, ini kita enter. Nih, kalau misalnya kita milih yang ini, circumscribe about circle, dia kalau misalnya kita klik di keliling daripada lingkarannya, dia akan terbentuk di luarnya. Dia akan berada di luarnya. Jadi seperti itu. Kemudian tools selanjutnya ini ada arc. Jadi arc ini biasa kepake buat kayak menyambungkan sebuah line tapi dia ada lengkungannya. Misal kita bikin di sini 25. Sebentar. Kita bikin line 25. Kemudian kita bikin untuk tingginya, kita bikin 30. Kemudian di sini kita bikin 15. Ini kita bikin 15. Yang umumnya dipakai di arc ini adalah start and radius. Jadi dia untuk menyambungkan antara titik ini ke titik ini. Mungkin bisa kita contohin aja dari sini ke titik ini. Nah, ini kita masukkan besar radiusnya. Misal besar radiusnya itu 10. Nah, sebentar. Titik ini ke titik ini. Kemudian kita masukkan besarnya 10. Kemudian kita enter lagi. Nah, dia akan terbentuk seperti ini. Untuk menyambungkan, untuk membentuk lengkungan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya itu move. Move ini jadi dia untuk memindahkan suatu objek yang telah kita bikin. Misal tadi kan kita bikin nih rectangle ini. Ini kita bisa move dengan cara nih, kita pencet move, kita arahkan ke sini, kita klik kiri, kita klik enter. Kemudian nah, di sini kan ada kursor. Ini untuk menentukan di mana sebagai titik pusatnya, sebagai acuan kita untuk memindah. Misal kita di tengah. Nah, maka dia akan pindah. Dia akan memindahkan suatu objek dengan titik pusatnya itu ya di pusatnya ini, di tengahnya. Coba kalau misalnya kita pindahkan, kita enter di sini. Nah, yang jadi acuan adalah sisi paling sudut sebelah kirinya, paling kiri atasnya, yang akan menjadi acuannya. Kemudian setelah itu ada yang namanya copy. Copy itu adalah untuk menduplikat suatu objek dengan besaran yang sama persis. Misal kita pencet copy di sini, kita klik objeknya, kita enter. Sama seperti tadi, kita tuh bisa menentukan di mana yang menjadi titik koordinatnya, yang menjadi titik acuannya. Misal kita nge-copy itu di tengah-tengah di sini ya. Nah, maka yang menjadi acuannya bakal di titik pusatnya. Dia bisa nge-copy-nya juga banyak. Kita tinggal klik kiri, klik kiri, klik kiri aja. Kalau misalnya kita coba juga ya, kalau misalnya nge-copy-nya itu nggak pas di tengah-tengah sini. Misal saya mau nge-copy-nya di sini. Nah, yang menjadi titik acuannya ya di sisi yang telah kita pilih tadi, yang sebagai acuannya. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya rotate. Rotate ini mungkin kelihatan kalau misalnya kita bikin rectangle ya.
Kita bikin dulu rectangle, ini besarnya sembarang aja. Nah, ini kalau misalnya kita bisa lihat, ini kan dia kayak persegi panjang, mungkin nggak kelihatan. Kita bikin lebih panjang, nih kayak gini. Nah, kalau misalnya kita rotate, kita pencet rotate objeknya, pencet rotate, kemudian objeknya, kita enter. Nah, ini sama seperti komen daripada move dan juga copy. Jadi dia harus ada titik acuannya. Misal saya mau di tengahnya. Nah, maka titik acuan yang di tengahnya yang akan menjadi acuan dia untuk merotasi, memutar. Coba kalau misalnya kita bikin acuannya di sudut kiri atasnya. Nah, maka sudut kiri atasnya yang akan menjadi titik tumpunya. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang namanya stretch. Stretch itu dia seperti apa ya, memelarkan atau apa ya bahasanya? Melegangkan. Misal kita contohkan aja ya. Stretch, enter. Nah, ini untuk titik koordinatnya kita jangan pilih yang di dalamnya sini, tapi di luarnya. Ntar, oh maaf, untuk penggunaan stretch sendiri itu jadi dia harus diblok. Nah, misal kita mau manjangin ini biasa bisa dipakai buat bikin trapesium ataupun memanjangkan suatu balok. Jadi kita blok 3 sisi ini, 3 sisi ini, 1, 2, 3. Untuk kita contoh memanjangkan. Kita pencet stretch. Nah, ini untuk titik acuannya itu kita nggak bisa lakuin di dalamnya sini. Oh, bisa ternyata. Maaf, maaf. Jadi dia bisa di dalamnya sebagai titik acuan. Nah, jadi dia fungsinya untuk memanjangkan. Bisa juga kalau misalnya kita ngeblok di sini antara dua sisi ini, kemudian kita stretch. Nah, dia bisa membentuk trapesium. Seperti itu. Untuk stretch sendiri sih jarang dipakai. Kebanyakan kita makainya antara move, copy, rotate, dan tools lain yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini ada yang namanya mirror. Jadi mirror sendiri itu sesuai namanya itu cermin ya. Jadi dia sama seperti copy, tapi dia mengcopy itu kalau misalnya kalian pernah belajar di materi SMP itu ada materi pencerminan, dia mirip seperti itu. Jadi dia mengcopy menduplikat dengan satu titik poin tertentu yang menjadi acuannya. Mungkin bisa kita contohin aja. Kita bikin line di sini. Kita bikin segitiga mungkin ya. Bikin segitiga sini. Nah, kita bikin titik acuannya juga sini. Nah, ini sebagai titik acuannya, sebagai cerminnya. Ini bisa kita mirror. Ini kita blok, kemudian kita enter. Nah, ini kita cari titik tengahnya. Yang bentuknya segitiga ini menandakan bahwa ini adalah midpointnya, yaitu titik tengahnya. Nah, ini pencerminannya. Kita tarik aja ke bawah. Nah, ini erase source object yes or no. Kalau misalnya kita mencet no, yes, dia bakal menghapus objek yang menjadi objek pertamanya dan mempertahankan objek yang baru kita buat ini. Kalau misalnya dia no, maka dia akan mempertahankan objek yang menjadi duplikatnya, tapi dia mempertahankan objek yang barunya juga. Mungkin kita bisa contohkan yang no dulu ya. Nih, kalau yang no, dia bakal tetap. Coba kalau misalnya yang yes. Kita mirror, kita blok, kita enter, kemudian taruh di tengahnya, di midpointnya, kita tarik ke bawah. Nah, kalau misalnya kita yes, objek yang pertama yang menjadi acuannya itu bakal hilang. Seperti itu. Dan mirror tuh sebenarnya nggak harus ada kayak gini juga, nggak harus ada cerminnya juga. Bisa juga dia mirror, kita blok di sini, kita enter. Nah, ini menjadi acuannya. Nah, dia bisa dekatan kayak gini juga. Seperti itu. Jadi kita bebas sih sebenarnya mirror itu sebenarnya itu kan kebalikannya dengan ukuran yang sama gitu, pencerminan daripada suatu objek yang kita bentuk.
Kemudian di sini ada scale. Scale ini yaitu skala. Jadi misal kita punya sebuah persegi, misal panjang lebarnya 5, enter. Nah, ini kan skalanya 1:1 nih. Kita mau bikin suatu lingkarannya lagi itu dengan perbandingan skala 1:2. Misal kita pencet objeknya, kita enter. Nah, ini sama seperti komen-komen yang sebelumnya, tools sebelumnya, yang move, copy, rotate, mirror, dia harus ada titik acuannya. Misal kita di tengahnya. Nah, di sini dia akan memperbesar daripada si objeknya tersebut. Kita kan mau bikin 1:2 kan. Kita klik 2 di sini, kemudian kita enter. Nah, maka akan terbentuk suatu lingkaran, suatu objek itu dengan panjang dan lebar atau ukuran itu 2 kali lipat daripada objek semulanya, seperti itu. Kemudian di sini ada trim. Jadi trim ini seperti penghapus. Nah, dia itu untuk menghapus bagian yang salah. Ini bisa kita pencet kiri di sini. Ini akan terbentuk seperti krayon seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita pencet trim, kita arahkan ke garisnya. Nah, maka garis itu akan hilang. Seperti itu. Itu kalau misalnya biasa ada salah dalam pembentukan itu, biasa kita pakai trim dalam membentuk satu objek. Kalau misalnya ada salah-salah itu, kita pakai trim seperti itu. Kemudian di sini ada ya yang namanya fillet. Fillet ini untuk membentuk kelengkungan suatu objek. Jadi dia akan round atau tumpul ya, bisa diibaratkan. Nah, misal kita bikin round di sini, atau bikin fillet. Nah, ini kita masukkan radiusnya. Seberapa lengkung nanti suatu objek tersebut dengan cara pencet R, kita enter. Nah, ini kita masukkan radius daripada kelengkungannya. Misal kita mau masukkan radiusnya itu 2. 2, cet 2, kita enter. Nah, ini kita klik satu sisi yang di sini dengan sisi yang digabungnya, misal sisi yang sebelah kanan. Nah, maka akan terbentuk suatu sudutnya itu menjadi tumpul, menjadi dia bulat, rounded seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya roundnya itu beda gimana? Kita pakai fillet lagi. Kita pencet R, kemudian masukkan radiusnya, misal radiusnya 4, kita enter, tinggal kita pencet lagi sisinya. Kalau misalnya radiusnya sama, apa namanya, kita mau bikin fillet yang sama, tinggal kita pencet spasi, kemudian pilih kayak di sini. Nah, dia kan sama kan yang ini sama ini, seperti itu. Kemudian ada yang namanya chamfer. Jadi chamfer ini dia merubah sudut daripada suatu objeknya itu, tapi bentuknya itu tetap siku, tetap kerucut dia. Nggak round atau bulat seperti fillet. Mungkin bisa kita contohkan saja. Ini sama seperti yang tadi. Kalau tadi kan berdasarkan radius, ini kita bisa pencet yaitu D, yaitu distance, jaraknya. Nah, ini jaraknya misal bebas ya kita masukin berapa. Misal kita bikin itu 2 kali 2 ya. Kita klik 2, enter, kemudian 2 lagi. Nah, kita pilih sisinya. Kemudian kita pilih sisi yang satu. Maksud 2 dan 2 tadi itu, kenapa distance-nya 2? Itu maksudnya kalau misalnya sebelumnya ini kan bentuknya siku ke sini kan. Nah, itu maksudnya kita pakai 2 mm ke sini, 2 mm ke sini. Jadi kita membuang daripada 2 mm sini, 2 mm ke sini, setengahnya gitu. Jadi dia akan membentuk suatu sudut, tapi sudutnya itu tetap lancip seperti ini. Nah, begitu. Kemudian ada yang namanya rectangular array. Jadi rectangular array sama seperti namanya rectangle. Rectangle itu kan suatu persegi ya. Mungkin bisa kita contohin saja. Kita bikin persegi. Di sini kita bikin persegi aja deh. Panjang 20, lebar 20. Kita enter. Nah, kita misal mau membentuk objek di tengah-tengahnya. Kita bikin circle.
kita bikin circle mungkin di sininya, di bagian sudut sini. Kita bikin circle radius 5. Nah, ini kalau misalnya kita pakai komen ini, kita klik radiusnya, kita enter. Nah, dia akan membentuk uh, mengcopy daripada radiusnya tersebut dengan bentuk yaitu persegi. Nah, ini bisa kita paskan. Ini panah yang ini, kita cari midpointnya di sini. Panah yang secara horizontal kita paskan ke tengah seperti ini. Sini juga ada untuk kolom. Kolom itu maksudnya baris ke kanannya secara horizontal. Kita ubah 3. Nah, maka dia akan menjadi 3. Row ini dia ke bawah secara vertikalnya. Bisa kita ubah 4. Nah, dia akan menjadi 4. Seperti itu. 3 kali 3. Ini jadi dia seperti menduplikat dengan base atau bentuk basicnya itu persegi. Ini kan persegi nih. Bentuk persegi. Seperti itu. Ini kita bisa close saja. Kemudian itu ada comment atau tools yaitu polar array. Jadi polar array sendiri itu digunakan misal kita membuat lingkaran nih. Lingkaran 60 mm. Jadi fungsi dari polar array itu dia itu untuk menduplikat suatu objek ini. Tapi dia menduplikatnya itu mengelilingi daripada keliling lingkarannya ini, sisi daripada lingkarannya ini. Mungkin kita bisa coba, kita mungkin bisa bikin segitiga. Sini kita bikin segitiga. Maaf. Kita bikin segitiga. Tinggi 10. Ini sininya mungkin 20. Jangan segitiga deh, kita bikin yang enak aja. Kita bikin circle aja. Sini kita bikin radiusnya 10. Enter. Nah, ini kan cuma satu aja nih. Kalau misalnya kita pakai polar array, kita klik dulu objek yang mau diduplikatnya, kita enter, kemudian kita cari midpointnya, yaitu di tengah daripada si lingkaran ini, titik pusat daripada lingkaran yang besar ini. Kita klik. Nah, dia akan objek yang tadi kita mau duplikat ini, dia akan mengcopy sepanjang lintasan daripada keliling daripada lingkarannya ini, sisi daripada lingkarannya sini. Kemudian kan di sini ada item, between, dan fill. Jadi between di sini maksudnya itu adalah jumlah daripada objek yang duplikatnya. Misal kita coba ubah 3. Nah, maka dia akan menjadi 3 kan objek yang diduplikatnya. Between sendiri itu adalah jarak daripada pusatnya ke sini ke pusat objek yang diduplikatnya. Ini ke sini, ke tengah-tengahnya sini. Itu sepanjang 120 mili, sedangkan fill ini adalah jumlah keseluruhannya dari apa namanya objek ke satu ke objek kedua ke objek ketiga lagi ke objek ke satu. Ini kan kalau misalnya keseluruhan lingkaran itu kan berarti 360 derajat kan. Nah, berarti dia sesuai di sini. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya fillet. Maaf, offset maksud saya. Misal kita bikin rectangle dulu. Kita bikin rectangle. Kemudian kita bikin line. Di sini panjang 5. Ini kita mentokin ke bawahnya sini. Kita ketemukan ke bawahnya sini. Kalau misalnya kita mau menduplikat garis ini untuk membuat seperti gigi jarang-jarang seperti ini, itu kan capek ya kalau misalnya kita 5 ke sini lainnya baru ke bawah lagi. Itu bisa kita ada tools yang mudah itu kita pakai yaitu fillet yang di sini ya offset, sorry. Offset yang di bagian sini. Kita klik offsetnya. Nah, ini kan ada trough yang warna biru itu. Specify offset distance. Jadi kita menentukan jaraknya. Tadi kan kita jaraknya 5 ya, daripada sini ke sini 5. Kita klik 5, kita enter, kita pilih objeknya yang mau di fillet. Ini kan. Kita tinggal arahin mouse-nya ke kanan. Nah,
Jadi dia tinggal klik kiri sini. Nah, otomatis ya seperti itu. Kemudian di sini ada dimension. Dimension ini di gambar teknik itu biasa untuk memberitahu daripada operatornya gimana cara, bukan gimana cara, tapi berapa besaran besar daripada objeknya itu. Misal kita klik dimension di sini, dari sini ke sini. Nah, kita tahu panjang daripada suatu objeknya dari ujung ke ujung itu sepanjang 142,88 milimeter. Kalau misalnya menentukan jari-jari lingkarannya bisa nggak, Bang? Bisa. Misal kita bikin circle di sini. Kita bikin circle di sini. Kita bikin 25 deh jari-jarinya. Kira-kira bakal ketebak nggak sama dimensi ini? Ini kalau misalnya kita bikin di sini. Nah, 25. Di sini kan ketahuannya diameternya ya. Tuh. Nah, ketahuannya dia untuk diameternya. Terus gimana caranya? Kalau misalnya menentukan ukurannya itu bukan pakai diameter, Bang, tapi pakai radius. Kita tinggal pencet R. R, kemudian kita enter. Nah, maka Kak dia akan terbentuk secara radius, ukuran secara radius. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya lingkaran seperti ini kan biasa ada garis sumbunya ya. Gimana cara kita bikin garis sumbunya? Misal kita pindah deh ke sini. Cara bikin garis sumbunya itu gampang. Jadi kita bikin line agak besar aja sih, agak panjang maksud saya. Seperti itu. Kemudian kita bikin line lagi. Jadi dia menyilang ya. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Jadi kita bikin line panjang segini lah kira-kira. Nah, line yang ini kita move cari ke tengah-tengahnya sini. Oke, setelah itu, nah ini kita blok semua nih. Kemudian kita ke bagian sini, by layer yang bawah. Nah, ke orders, kemudian load. Nah, di sini kan ada banyak nih bentuk-bentuk garisnya nih. Ini bisa kita pilih aja. Cuman karena di sini saya menyontohkannya untuk garis sumbu. Garis sumbu itu kan biasa garis panjang, kemudian garis kecil, garis panjang, garis kecil seperti itu kan. Nah, seperti ini nih. Seperti ini kan garis center. Kita oke. Nah, dia bakal muncul di sini. Kita klik lagi di yang di sini, kemudian oke. Nah, ini kita blok lagi. Nah, kita pencet yang ada segitiga ke bawah gini. Nah, sini kan ada center nih. Nah, dia kan membentuk garis seperti ini. Kemudian ini tinggal kita blok, kemudian kita move, kita cari tengahnya di sini. Nah, nah, maka akan terbentuk titik pusat seperti ini. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan tools-toolsnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan koreksi. Mungkin kalian bisa komen di bawah. Ada yang kelupaan kah atau gimana? Saya ucapkan terima kasih yang udah nonton. Saya ucapkan terima kasih juga kepada abang-abang yang sudah membina kami selama semester 1 menjadi maba hingga akhirnya menjadi nggak pinter-pinter banget AutoCAD sih, cuman mengerti lah. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.